Halo, Susumen How. Apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, video kali ini hari Rabu 17 Maret 2021. Kita masih di tema 8, tetapi kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu tema 8 tentang lingkungan sahabat kita dan subtema 2 perubahan lingkungan. Nah, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita ke pendalaman materi, Lause akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Sekarang muatan IPA. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. SBDP, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pendalaman materi. Kita masuk di muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, yaitu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, ayo ingat kembali cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, berikut cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ada 3 poin. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir. Kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. 3. Tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dengan dalam bentuk skema berurutan. Perhatikan contoh. Nah, kalian lihat, perhatikan contohnya. Tahapan siklus air. Ini contoh diagramnya ya. Nah, ini sebuah teks, perhatikan tahapan siklus air. Lause akan membacakan terlebih dahulu teksnya. Siklus air diawali oleh terjadi penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Nah, ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Nah, selanjutnya ini contohnya ya. Contoh diagram alir. Tahapan siklus air. Selanjutnya, di bawahnya ada kata kuncinya evaporasi, penguapan air dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, presipitasi, jatuhnya butiran air di permukaan bumi. Nah, ini kan sudah dibaca tadi teksnya. Lalu menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, lanjut kalimat yang dianggap menjadi kata kunci. Nah, jadi ada 3 nih. Sudah didapat dan dibuat dari contoh diagram alir tadi dalam teks tadi ya. Nah, ada dapat 3 yaitu evaporasi, kondensasi, dan spesipitasi. Oke, baiklah kita lanjut.
Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih, masih di muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, halaman 32. Kata perintahnya, bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, tuliskan peristiwa penting pada teks dalam bentuk diagram alir. Baiklah, di sini Losa akan membacakan terlebih dahulu teksnya, atau kalian boleh simak dan sama-sama membaca dengan Losa ya. Sekarang Losa akan bacakan. Yuk, bareng-bareng. Kalau jika ingin, ada yang mau mengikuti Losa membaca teksnya. Baiklah. Judul, macam-macam siklus air. Air yang kita manfaatkan sekarang ini terbentuk jutaan tahun silam oleh siklus air. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Siklus air adalah pilah sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik air. Jika uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan akan turun. Setelah itu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah, jatuh ke dedaunan, mengalir menuju laut melalui sungai atau mengumpul di danau, serta menguap lagi ke atmosfer. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus air sedang dan siklus air pendek. Siklus air panjang adalah siklus yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau beriklim subtropis. Siklus ini umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan gletser atau salju terlebih dahulu. Air laut yang memanas akibat sinar matahari akan menguap menjadi uap air, lalu mengalami proses sublimasi. Selanjutnya akan mulai terbentuk awan-awan yang di dalamnya terkandung kristal es. Mulai dari proses tersebut, awan akan bergerak menuju daratan hingga mengalami presipitasi, lalu turun menjadi salju. Salju yang terekalkulasi akan berubah menjadi gletser setelah gletser mencair akibat suhu udara. Terbentuklah aliran sungai yang kemudian kembali ke laut. Siklus air sedang merupakan siklus air yang biasa terjadi di Indonesia. Pada siklus ini, hujan langsung jatuh ke daratan. Siklus ini terjadi akibat adanya pergerakan angin yang membawa awan ke atas daratan. Awan yang terbentuk mengandung uap air lalu jatuh ke bumi sebagian hujan. Air hujan tersebut kemudian mengalir menuju sungai dan terakhir ke laut. Siklus air pendek pada dasarnya tidak mengalami pergerakan angin yang berarti. Jadi, uap air yang sudah terbentuk dengan segera mendingin kemudian turun sebagai hujan di kawasan sekitar laut. Hal inilah yang membuat siklus ini dikenal sebagai siklus air pendek. Nah, tadi kan Lasu sudah membacakan teksnya. Terus tugasnya itu menuliskan peristiwa penting pada teks dalam bentuk diagram alir. Nah, kalian lihat, teman-teman. Nah, berikut jawabannya. Membuat diagram berbentuk diagram alir. Ada di sini yang di atas adalah diambilnya judulnya, yaitu macam-macam siklus air. Selanjutnya, mengambil peristiwa pentingnya, yaitu siklus air panjang, yaitu umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan gletser atau salju terlebih dahulu. Selanjutnya, peristiwa pentingnya ada siklus air sedang. Hujan langsung jatuh ke daratan akibat adanya pergerakan angin yang membawa awan ke atas daratan. Selanjutnya, siklus air pendek. Uap air yang sudah terbentuk segera mendingin, kemudian turun sebagai hujan di kawasan sekitar laut. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah bentuk diagram alir. Nah, sesuai teks yang sudah Lasu bacakan tadi ya. Baiklah.
Dan lanjut, sekarang muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Nah, di sini tanah memiliki kemampuan menyimpan air dalam siklus air tanah yang berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Kalian lihat ya, ada di situ warna hitam tulisannya yang tebal, infiltrasi, yaitu air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Baiklah, sekarang ada faktor-faktor yang memengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Ada curah hujan, yaitu curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Nah, semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Oke, baiklah. Sekarang ada material buatan. Material buatan ini, air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Baiklah, selanjutnya lereng pegunungan. Nah, air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Selanjutnya, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Nah, tumbuhan berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2. Lalu saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Baiklah, sekarang di muatan SBDP. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Siswa dapat menyebutkan peristiwa pada teks dengan benar. Selanjutnya IPA, siswa dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. Baiklah, langsung saja kita ke pendalaman materi. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3, pendalaman materi tentang pola lantai gerak tari. Nah, pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah? Pasti pernah ya, kalau melihat kan ada acara-acara festival atau acara di daerah-daerah masing-masing pasti ada ya. Nah, sekarang para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan ke kanan dan ke kiri, bergerak maju, mundur, dan melingkar. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner membentuk pola lantai yang dilalui oleh para penari agar terlihat kompak. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Nah, kalian lihat di sini ada gambar tari piring dengan pola lantai vertikal. Nah, kalian lihat pola lantainya berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain, di antara lainnya horizontal, terus diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Nah, pola lantai berupa garis lengkung
dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran. Angka 8, garis lengkung ke depan dan ke belakang. Nah, kalian lihat ada contohnya pola lantai dalam gerak tari. Nah, berikut contohnya. Ada pola lantai diagonal. Kalian lihat bentuknya, ya. Selanjutnya ada pola lantai segi 5 dan pola lantai vertikal. Nah, kalian lihat di pola lantai diagonal dilalui dari bawah, ya. Kalian lihat ada urutannya A, B, C, D, dan E. Dia dari bawah. Selanjutnya pola lantai segi 5. Nah, kalian lihat di tengah-tengah, dia mengambil dari tengah A, lalu lanjut ke kiri B, C, D, dan E, dan kembali lagi ke A. Selanjutnya pola lantai vertikal, kalian lihat dia berbentuk bulat, lingkaran, yang mengambil dari bawah ada A, B, C, D, dan E. Nah, kalian lihat itu adalah contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Rasa-rasa kalian sudah paham semua tentang pola lantai dalam gerak tari, ya. Ini hanya sebagai pemahaman kita mengulang lagi. Nah, baiklah, selanjutnya muatan IPA. Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materi tentang pengaruh siklus air pada musim kemarau. 1. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Nah, evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Nah, musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-halnya seperti ada 5 poin. Kalian lihat. Yaitu yang pertama, dapat menyebabkan berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Seperti gambar tadi kalian lihat. Selanjutnya, nomor 3, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Selanjutnya, nomor 4, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang terakhir 5, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita bijak dalam memanfaatkan air. Misalnya, menutup keran air jika tidak digunakan atau membuat penampungan air. Nah, selain itu, pada musim kemarau, petani juga dapat menanam tanaman palawija seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Nah, teman-teman, ini ada 5 poin yang dapat menyebabkan musim kemarau terus-menerus. Baiklah, kita lanjut. Masih di muatan IPA, ayo berlatih halaman 36. Kata perintahnya, kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan evaporasi. Jawabannya, ya, evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Baiklah, soal nomor 2. Apa hubungan musim kemarau terhadap siklus air? Ya, jawabannya,
Pada musim kemarau, uap air yang diluapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Baiklah, kita lanjut soal nomor 3. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Nah, ada 5 poin, yaitu berkurangnya sumber air minum, 2. Persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak, 3. Banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air, 4. Gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati, 5. Penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Baik, kita lanjut. Soal nomor 4. Apa manfaat musim kemarau terhadap petani garam? Iya, jawabannya pada saat musim kemarau, air laut mengalami surut karena air laut sebagian besar mengandung garam, maka garam akan mengkristal dan dimanfaatkan para petani garam untuk mengolahnya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi musim kemarau. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, menutup keran air jika tidak sedang digunakan. Yang nomor 2, membuat penampungan air. Selanjutnya, yang 3, menanam tanaman palawija seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Nah, baiklah, ini ayo berlatihnya, langsung saja kalian tulis. Seperti biasa, soal tidak perlu ditulis ya. Nah, sekarang kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Kita tinggalkan muatan IPA-nya, kita lanjut. Nah, di muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Pendalaman materi, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Kita sudah mempelajari bahwa mencatat informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Masih ingat kan? Pasti masih ingat ya, kalian masing-masing fungsi dari kata tanya. Ayo ingat kembali dan kalian harus memperhatikan tabelnya. Nah, Lasa akan kasih tabelnya. Nah, kalian lihat fungsi dari kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, Lasa akan mengulangi lagi, Lasa bahas lagi fungsi kata tanya ada apa, yaitu menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Selanjutnya, fungsi di mana. Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Selanjutnya, fungsi kata tanya kapan. Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Baiklah, selanjutnya fungsi kata tanya siapa, yaitu menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Selanjutnya, fungsi kata tanya mengapa, yaitu menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Nah, fungsi kata tanya bagaimana, menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Nah, yang terakhir, fungsi kata tanya berapa, menanyakan banyak
jumlah atau satuan dan berupa angka. Nah, sesengan ini ada 7 fungsi dari kata tanya. Saya rasa kalian sudah paham semua ya tentang fungsi kata tanya ini. Karena sudah berulang-ulang kali Lause membahas tentang fungsi dari kata tanya. Baiklah, kita lanjut. Sekarang ke Ayo Berlatih halaman 37. Masih di muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Saya akan bacakan dan kalian boleh ikut membaca sama-sama atau mendengarkan langsung membacanya. Simak ya. Baiklah. Judulnya Kemarau Kering Picu Kebakaran Lahan. Selama sepekan terakhir, beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa diintai ancaman kebakaran hutan. Sekitar 15 hektar hutan di Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur terbakar sejak 2 hari ini. Menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri, Edi Purwanto, kebakaran yang terjadi itu baru dapat dicek pada malam harinya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sehingga baru bisa dipadamkan Kamis tanggal 23 bulan Agustus tahun 2012 pagi. Api cepat besar karena hutan tersebut berisi tanaman-tanaman yang mudah terbakar seperti semak dan pohon kaliandra. Selain Gunung Kelut di Jawa Timur, puluhan hektar hutan lindung di kawasan TWA Gunung Papandayan, 30 km dari barat daya kota Garut, Jawa Barat, Selasa 21 Agustus 2012 juga terbakar. Pada kebakaran itu, para petugas perhutani beserta relawan dan TNI terus berupaya melakukan pemadaman. Tetapi api terus menjalar akibat ranting kayu dan daun kering yang mudah terbakar. Kebakaran diperkirakan meluas hingga 30 hektar di kawasan hutan lindung, bahkan meluas ke area Gunung Balirang. Kepala Urusan Humas, Hukum dan Agraria Perhutani yaitu Gatut Jenal Abidin menduga kebakaran hutan di Papandayan disebabkan aktivitas manusia yang menyalakan api sekitar hutan. Musim kemarau kering bulan Agustus tahun 2012 memicu kebakaran lahan. Kebakaran juga dilaporkan terjadi pada beberapa daerah hutan seperti kebakaran di wilayah Releng, Pegunungan Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin 20 Agustus 2012. Lalu yang mengakibatkan jalur pendakian ditutup beserta areal hutan pinus tua kawasan hutan lindung di kaki Gunung Cermai, Kuningan, Jawa Barat, Selasa 22 Agustus 2012. Potensi kebakaran di pegunungan sangat tinggi. Satu bara api dapat mengakibatkan kebakaran besar. Nah, karena faktor angin kencang yang membuat api seringkali sulit dipadamkan, ditambah lagi akses menuju lokasi yang umumnya berat atau terjal. Nah, baiklah, tadi Lasa sudah membaca teks tersebut. Nah, setelah membaca teks, tadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi. Nah, Lasa akan menjawabnya. Tadi sudah dibaca, soalnya yaitu peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Ya, peristiwa kebakaran hutan. Selanjutnya soal nomor 2, apa yang memicu peristiwa tersebut? Iya, kemarau kering dan aktivitas manusia yang menyalakan api di sekitar hutan. Selanjutnya nomor 3, apa saja kerugian pada peristiwa tersebut?
Ya, jawabannya puluhan hektar hutan terbakar. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan timbulnya polusi udara. Nah, seksmen ini ditulis jawabannya langsung, soalnya tidak perlu ditulis. Nah, tidak terasa video pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, Lase harap apa yang sudah Lase bahas kalian dapat memahaminya ya. Nah, jika ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Lase. Tidak usah malu-malu, kalau misalkan ada yang belum paham dan ragu-ragu jawabannya atau jawaban Lase ada yang salah, kalian boleh langsung WA Lase saja ya. Nah, Lase rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Sesuai Cai Chen, thank you, terima kasih, xie xie, bye.